Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membahas tentang materi pendekatan sistem dalam kegiatan pembelajaran. A. Pengertian dan tujuan sistem dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Hamalik, dalam Samjaya mengungkapkan bahwa sistem pembelajaran adalah suatu kombinasi terorganisasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan pembelajaran merupakan komponen utama yang terlebih dahulu harus dirumuskan dalam proses atau kegiatan pembelajaran. Selain itu, peranan tujuan pembelajaran sangat penting sebab dapat menentukan arah dari suatu proses pembelajaran. B. Manfaat pendekatan sistem dalam pembelajaran. Manfaat merencanakan pembelajaran dengan pendekatan sistem diantaranya adalah: yang pertama, dengan pendekatan sistem, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Yang kedua, pendekatan sistem menuntun guru pada kegiatan sistematis. Yang ketiga, pendekatan sistem dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, pendekatan sistem dapat memberikan umpan balik. C. Fungsi-fungsi sistem. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan berbagai fungsi yang beraktivitas. Misalnya, seorang manusia yang agar bisa hidup dan menunaikan tugasnya di dalam dirinya, diperlukan adanya koordinasi dan penggerak. Fungsi pernafasan, fungsi pencernaan makanan, fungsi peredaran darah, fungsi penginderaan, fungsi perlindungan terhadap penyakit dan berbagai bahaya, serta fungsi pembiakan, dan lain-lain. D. Komponen-komponen sistem. Di dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu kurikulum. Pengertian kurikulum secara luas tidak hanya berupa mata pelajaran atau bidang studi dan kegiatan-kegiatan belajar siswa saja, tetapi segala sesuatu yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Kedua, guru. Kata guru berasal dari Sanskerta guru yang juga berarti guru, tetapi arti harfiahnya adalah berat, yaitu seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ketiga, siswa. Siswa atau murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya di bawah bimbingan seorang atau beberapa guru. Keempat, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Metode-metode tersebut antara lain metode tanya jawab dan metode diskusi. Kelima, materi pembelajaran. Materi juga merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan siswa. Adapun karakteristik dari materi yang bagus menurut Waters adalah: pertama, adanya teks yang menarik. Dua, adanya kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan serta meliputi kemampuan berpikir siswa. Ketiga, memberi kesempatan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka miliki. Yang keempat, materi yang dikuasai baik oleh siswa maupun guru.
Keenam, alat pembelajaran media. Media adalah alat perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi. Yang ketujuh, evaluasi. Menurut Wan dan Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem pembelajaran. Yang pertama, faktor guru. Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Kedua, faktor siswa. Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Tiga, faktor sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Keempat, faktor lingkungan. Dilihat dari dimensi lingkungan, ada dua faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu faktor organisasi kelas dan faktor iklim sosial psikologis. Faktor organisasi kelas yang di dalamnya meliputi jumlah siswa dalam satu kelas merupakan aspek penting yang bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Faktor iklim sosial psikologis masuknya keharmonisan hubungan antara orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Demikian saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.